Halo, selamat akhir pekan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabiat, di Ambon. Nah, pada kesempatan ini, saya hendak berbagi dengan para sahabat semua warta buku. Ya, jadi saya ingin berbagi satu buah buku yang berjudul Kita dan Mereka, karya dari Agustinus Wibowo. Saudara dan sahabat sekalian, Agustinus Wibowo ini seorang penulis traveling yang menulis secara unik dengan menceritakan kisah-kisah perjalanannya ke berbagai negara, teristimewa di negara-negara seperti di Afghanistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Dan kali ini buku yang lumayan tebal ya, ada kurang lebih 700 halaman, saudara dan sahabat sekalian. Memang ditulis dalam kurun waktu yang cukup lama ya, sekitar 6 tahun ya buku ini ditulis, dan penulisnya juga membaca banyak sekali sumber ya, yang kurang lebih 350 sumber yang dia baca, dan kemudian diramu dalam buku yang diberi judul Kita dan Mereka, Perjalanan Menelusuri Akar Identitas dan Konflik Manusia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung pada tahun 2024, dan pada bulan Februari, dan kemudian 1 bulan kemudian, bulan Maret, mengalami cetak ulang atau cetak yang kedua. Itu berarti buku ini juga mendapat penerimaan yang baik dari kalangan pembaca. Nah, saudara sahabat sekalian, tentu saya akan memberikan gambaran secara cepat tentang isi buku ini. Buku ini terdiri dari 13 bab, dan 13 bab itu dibagi dalam 3 bagian. Nah, bagian yang pertama diberi judul Dalam Kotak-Kotak yang Berbeda, ya, kotak-kotak yang berbeda. Dan di bagian ini ada 5 pasal. Yang pertama itu tentang tembok, ada tulisan tentang tembok Cina, tembok Berlin, dan lain sebagainya, juga tembok Yerusalem. Kemudian pada yang kedua, pasal yang kedua yaitu nomad, ingat kata nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada cerita tentang penggembala ke Lana, kemudian juga tentang bagaimana istilah-istilah yang kadang-kadang menjadi bias, seperti siapa itu manusia barbar dan manusia yang beradab. Nah, ini dijelaskan cukup menarik dengan bahasa yang lugas oleh Agustinus Wibowo. Dan yang ketiga, pasal yang ketiga itu batas ya, batas wilayah, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan batas negara. Nah, yang keempat itu peradaban atau civilization. Di situ ada berbicara tentang bahasa, tentang damai, tentang perang, dan seterusnya. Dan bagian pasal yang kelima dari bab yang pertama yaitu bangsa atau nation state, punyaku, punyamu, mitos bangsa-bangsa, dan juga sang patriot. Itu bagian pertama, 5 pasal ya, saudara sahabat sekalian. Kemudian bagian yang kedua itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 pasal yang beri judul pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, ini buku yang cukup serius, ada pertanyaan-pertanyaan besar di situ. Tapi pada pasal 6 dia berbicara tentang kulit, skin. Ternyata kulit itu juga memiliki simbolisasi tentang isu-isu yang besar, seperti isu tentang ras, tentang asal usul manusia, ya, rasialisme, kulit berwarna, kulit putih, dan seterusnya, black skin, white skin, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, pasal 7 itu cerita. Dan yang ke-8 adalah agama. Nah, ini agama-agama mulai dari Asia, ya, agama Semitik, dan seterusnya. Yang ke-9 yaitu utopia, satu mimpi tentang satu suasana ataupun satu pulau seperti novel utopis yang mungkin juga tidak pernah terwujud, tetapi itu ada, termasuk juga dalam cerita tentang agama-agama baru manusia. Dan pasal yang 11, perang suci, Holy War. Nah, ini cerita-cerita yang menarik tentang kenapa sampai terjadi perang, bahkan perang atas nama agama.
Nah, bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, penulis memberi judul Menuju Harmoni atau Keseimbangan. Jadi ada chaos, ada upaya kosmos, ya, ada keseimbangan. Dan pasal 11 bicara tentang globalisasi. Kemudian pasal 12 tanah air, dan yang terakhir kembali kepada diri. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ini kita melihat bahwa buku ini mulai dengan tembok dan berakhir dengan diri, ya, diri aku dengan 1000 wajah, ya, kemudian pabrik cerita dalam kepala, kemudian diri dan dunia, dan berdamai dengan identitas. Nah, ini juga sebagian adalah etnografi, ya, atau autobiografi dari penulisnya yang unik, karena Agustinus Wibowo adalah seseorang yang dari sisi latar belakang cukup menarik, karena beliau lahir di Jawa, punya latar belakang Tionghoa, kemudian juga punya pengalaman sekolah di Cina, dan perjalanan-perjalanan lintas batas telah membentuk identitas yang dalam buku ini identitas dimaknai bukan sebagai benda yang padat atau yang beku, tetapi justru identitas itu bersifat fluid, bersifat cair. Identitas adalah sebuah konstruksi terus menerus. Jadi pesan utama dari buku ini adalah bahwa jangan kemudian kita memakai isu identitas untuk menebalkan tembok yang memisahkan antara aku dan kamu, antara kita dan mereka, ya. Semua orang punya identitas, tapi hari ini tidak ada identitas yang tunggal, ya. Identitas itu selalu berkelindang, ya. Identitas itu selalu jamak, ya, berlapis-lapis, ya. Seorang tidak bisa mengklaim bahwa dia hanya memiliki identitas tunggal. Misalnya kemudian dia merasa asli, ya. Kata-kata yang sering muncul itu adalah saya adalah orang asli, saya penduduk asli, ya. Itu punya potensi juga untuk seseorang menjadi sangat eksklusif. Nah, saudara sahabat sekalian, buku ini bisa membantu membuka mindset, cara pandang kita, dan juga perilaku kita kepada lian atau orang lain. Jadi orang lain adalah bagian dari diri kita sendiri. Orang lain adalah saudara, orang lain adalah sahabat, bukan musuh, bukan enemy, bukan seseorang yang harus kita benci. Ya, karena sejarah sudah membuktikan bahwa rasialisme seperti yang ditunjukkan oleh Hitler, yang merasa bahwa orang-orang Jerman, bangsa Arya adalah ras yang paling terbaik, sehingga di luarnya itu dimusnahkan, seperti Yahudi misalnya, ya, peristiwa pembantauan orang-orang Yahudi, atau juga dalam peristiwa kolonialisme, misalnya di Afrika Selatan, apartheid, di mana orang-orang kulit putih merasa sangat superior dan kemudian mengabaikan, mengeksklud orang-orang kulit berwarna atau kulit hitam. Nah, ini sejarah mengajarkan kita bahwa ternyata itu kesalahan-kesalahan peradaban yang mesti kita ubah ke masa depan. Dan buku ini, saudara dan sahabat sekalian, kiranya juga dapat kita baca dan kita beli, ya. Nah, tidak rugi, ya, saudara dan sahabat sekalian. Ayo bangun kebiasaan untuk membeli buku, membaca buku, supaya kita mendapat energi-energi baru, wawasan-wawasan terbarukan, sehingga kita juga selalu belajar untuk membaharui diri kita, sikap kita, perilaku kita. Dan buku Agustinus Wibowo ini saya sarankan atau saya rekomendasikan untuk bisa dibaca dan dibeli. Saya juga punya buku yang lain dari beliau, judulnya Jalan Panjang untuk Pulang. Ini juga buku dari Agustinus Wibowo, saudara sahabat sekalian, saya koleksikan dan saya baca karena ada banyak pengalaman-pengalaman traveling, ada pengalaman-pengalaman di daerah-daerah yang berbeda, di negara-negara yang berbeda. Kita bisa saling belajar, karena kita tidak bisa hidup di dalam tempurung, ya, seperti katak dalam tempurung. Agustinus Wibowo membuka cakrawala kita untuk melihat tentang siapa kita dan siapa orang lain, dan bagaimana kita membangun relasi, menjaga harmoni, tujuannya untuk kemaslahatan bersama, bonum comune, kebaikan bersama. Jadi saudara sahabat sekalian, untuk apa kita membangun tembok? Untuk apa kita kemudian menjaga batas-batas, padahal kita bisa membangun terus jembatan, terhubung, saling melengkapi, saling menopang,
demi kebaikan bersama. Semoga buku ini dapat memberi inspirasi sekaligus juga menjadi agenda bersama untuk membangun jembatan antara kita dan mereka, sehingga kalau istilah di Maluku, ketong semua basudara, torang semua basudara, dalam semangat persaudaraan bersama-sama kita menghadapi setiap tantangan, bersama-sama kita menghadapi setiap kesulitan, dan bersama-sama kita mewujudkan damai dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan sahabat sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya.